karena ya jarang mengadakan konsultasi-konsultasi seperti ini ya, karena saya harap teman-teman juga sudah paham semuanya dan tidak ada masalah. Tetapi sebetulnya apabila teman-teman pengen diskusi dengan saya ataupun ketemu dengan saya, monggo silahkan ya. Mau via Zoom seperti ini ya monggo silahkan ya. Tapi mungkin karena ini teman-teman banyak yang mengalami masalah yang sama, maka malam hari ini kita bertemu seperti ini. Yang kedua, ya tentang akhir-akhir ini, mungkin banyak teman-teman di sini juga yang sudah WA ke saya, ya tidak hanya bimbingan DPA saya, tetapi ada yang lain juga. Tapi saya tidak sempat membales karena banyak banget, ya banyak yang WA ke Mbak Isna, mungkin ke Mbak Diska, mungkin overload gitu, nggak dibaca sama sekali ataupun nggak dibalas. Nah WA-nya larinya ke saya. Karena kalau mau WA ke Pak Didit juga sungkan seperti itu, ataupun WA ke Bu Amini juga nggak tahu kenapa kok nggak WA-nya ke Pak Didit atau ke Bu Am, kok ke saya semuanya, banyak banget. Makanya semoga malam hari ini bisa mewakili gitulah. Sebelum besok pasti akan ada kuliah umum KP, PK ya, PK reguler maupun PK magang. Oke. Sekarang sebelum saya mulai, kita akan awali dulu dengan mungkin satu pertanyaan dari teman-teman. Ada nggak pertanyaan yang akan kita bahas yang mendasar pada malam hari ini? Silahkan yang mau bertanya, kita santai aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Muhammad Finaindi mau bertanya, kalau untuk semester baru nanti kita ada hybrid apa gimana Pak untuk offline sama online-nya? Oke, sip. Pertanyaan pertama, masalah kuliah semester depan. Oke, jadi kuliah semester depan itu disetting menjadi 2. Ya. Silahkan, ini ada yang mau ngerekam nggak nih? Siapa yang mau rekam? Tegar ya, tak bikin jadi co-host ya. Oke, silakan kalau mau direkam, biar barangkali mungkin ada teman-teman yang tanya nanti. Oke, jadi untuk kuliah semester depan itu dibagi menjadi 2. Oke, yang pertama blended. Blended itu jadi campuran antara online dan offline. Oke, yang pertama ya. Yang kedua full online. Yang kedua full online. Jadi blended di sini seperti apa? Bukan halnya seperti hybrid kemarin. Jadi nanti selama 14 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan, itu nanti wajib 50% offline dan 50% online. Nah, kapan online, kapan offline itu kesepakatan ketika kuliah pertama dilakukan dengan dosen. Jadi mau nggak mau, oke, teman-teman yang kuliahnya nanti skemanya blended, entah itu nanti mata kuliah apa saja, ya, itu wajib ketika pertemuan offline ya harus sudah di Jogja dan hadir ke kampus. Oke, itu yang pertama. Ya, dan ketika online ya monggo misalkan di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 gitu ya, itu mungkin disepakati online. Ya udah, berarti setengah semester teman-teman mungkin masih di daerah-daerah teman-teman semua, silahkan. Tetapi ketika setelah UTS oke, UTS selesai, besok setelah UTS pertemuan ke-8 sampai ke-14 kita harus di Jogja semuanya ya. Semua balik ke kos masing-masing, semua balik ke kontrakan masing-masing, kita offline. Ya, misalkan seperti itu. Nah, itu adalah kuliah dengan skema blended. Oke. Terus yang kedua, oke, yang kedua itu adalah online. Oke, yang kedua online itu jadi full online. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi yang kedua, skema kedua adalah full online. Jadi kalau full online ya teman-teman ya online full semuanya, tidak ada offline ataupun kegiatan tatap muka di kampus sama sekali, seperti itu. Jadi seperti halnya kuliah-kuliah yang lalu, bisa sinkron, bisa asinkron, tergantung kesepakatan dengan dosen kalian masing-masing nanti. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Dan untuk blended, oke, untuk blended itu memang kebanyakan ya,
kebanyakan itu untuk mahasiswa angkatan baru, jadi 2020 sama 2021. Jadi kalau kalian sepertinya angkatan 19 itu nanti akan lebih banyak online-nya daripada blended-nya. Seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk kuliah semester depan. Nah, pertanyaan tadi hybrid. Nah, bisa jadi dosen itu melaksanakan hybrid, tetapi dosen tidak akan dibantu fasilitas oleh prodi. Jadi kalau misalkan mau blended ya sana ngurusin sendiri ya. Nah, itu dosen siapa saja yang hybrid itu juga tidak tahu saya. Jadi tergantung dari eh, dosennya mau seperti apa ya. Mungkin untuk semester yang lalu sudah ada yang hybrid. Nah, mungkin dosen-dosen semester lalu yang sudah hybrid, nah semester depan bisa hybrid juga. Ya, tergantung nanti mata kuliahnya bisa dihybridkan enggak. Tetapi kalau misalkan sudah blended, ya udah blended hybrid, mungkin akan dihilangkan ataupun dosen lebih memilih blended daripada yang hybrid. Seperti itu, teman-teman. Oke, gimana tadi yang tanya? Sudah paham belum? Sudah Pak, terima kasih Pak. Nah, itu ya. Jadi siap-siap teman-teman semuanya di sini ya, dan juga teman-teman yang lain juga, apalagi angkatan 2020, 2021. Oke, itu nanti untuk semester depan harus sudah di Jogja ya. Itu karena nanti kesepakatan dengan dosen tentunya tidak bisa mengakomodir semuanya. Yang jelas mau nggak mau tetap semuanya mengikuti apa yang menjadi kesepakatan dalam satu kelas tersebut. Bisa jadi selang-seling ya kan, pertemuan satu offline, pertemuan dua online, tiga offline, online seperti itu. Ataupun dikumpulin seperti tadi, dari awal online, di akhir offline. Itu kalau yang blended. Kalau yang online ya wes full online semuanya. Gitu. Tetapi yang full offline, yang full tatap muka di kampus itu belum ada untuk semester depan. Ya, itu perlu digarisbawahi. Oke, ada lagi pertanyaan yang selanjutnya. Oke, ada lagi nggak? Permisi Pak, izin bertanya. Saya Pratiswa Boleh. Gana Nugroho. Siap. Melanjutkan yang tadi juga Pak sebenarnya. Kalau misalkan kan berdasarkan buku panduan akademik kita itu semester 6 itu sudah mulai praktik kerja ya Pak? Ya. Lalu kalau misalkan penempatan praktik kerja kita misal ambil di luar pulau, nah itu bagaimana Pak terkait kelas yang ada blendednya itu Pak? Oke, jadi gini. Ini pertanyaan kedua mulai masuk ke PK ya kan, karena teman-teman semua di sini kan semester 6 kan PK nanti harusnya yang lancar semuanya itu sudah ngambil PK ya. Tapi mungkin ada beberapa teman yang kurang lancar ataupun ada sedikit hambatan, mungkin belum bisa untuk kaiin PK baik reguler maupun magang ya. Karena syarat untuk ambil PK itu kan minimal 95 SKS ya. Harus sudah menembus 95 SKS dan IPK harus lebih dari 2. Nah, itu ya. Oke, jadi KP atau PK itu ada dua macam. Yang pertama reguler, yang kedua magang. Yang reguler itu 2 SKS saja. Ya. Oke, kalau yang magang itu hitungnya 13 SKS. Nah, oke, kalau yang reguler ya udah seperti biasa. Teman-teman ngambil PK reguler sambil ngambil mata kuliah yang lain. Misalkan teman-teman jatah SKS-nya 20 SKS gitu. Berarti nanti 18 SKS-nya itu ngambil mata kuliah yang lain. Entah mata kuliah wajib ataupun mata kuliah yang pilihan maupun yang mengulang. Seperti itu. Oke, jadi aman. Dan untuk PK reguler, mau nggak mau, teman-teman harus cari proyek yang dekat dengan lokasi kampus. Ya, karena mungkin ketika nanti PK reguler ada beberapa mata kuliah yang itu sifatnya blended seperti yang saya jelaskan tadi dan harus ada offline di kampus tatap muka. Nah, itu jadi mau nggak mau kalau PK reguler ya cari proyek di Jogja. Saya kira juga masih ada lah proyek-proyek di Jogja dan slot-slot yang bisa dimasukin gitu.
Oke, yang kedua adalah PK magang. PK magang ini 13 SKS, misalkan teman-teman jatahnya 20, berarti 7 SKS-nya ya nanti adalah mata kuliah yang blended ya. Jadi misalkan teman-teman ambil PK magang dan PK magangnya di luar-luar kota sana, jauh-jauh sana di Bandung, di Jakarta, ataupun mungkin malah di luar-luar pulau sana, luar pulau Jawa maksud saya, itu bisa karena 7 SKS-nya itu adalah yang mata kuliah blended. Ya. Jadi kalau teman-teman ngambil, kok blended online, mohon maaf ya. Jadi online, ya bukan blended, mohon maaf. Jadi yang 7 SKS itu yang full online. Ya, jadi kalau teman-teman ambil PK magang ataupun PK magang, oke, itu 13 SKS dan 7 SKS-nya ngambil mata kuliah yang online, full online. Nah, itu nanti akan ditawarkan mata kuliahnya apa saja. Ya, contohnya misalkan kewirausahaan, bisnis konstruksi, ataupun mata kuliah yang lain, misalkan mata-mata kuliah pilihan, itu full online. Seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, sekarang masuk konsekuensinya. Kalau misalkan teman-teman ngambil PK reguler, oke, santai 2 SKS, ya kan? Misalkan pahit-pahitnya mengulang, ya cuma 2 SKS. Misalkan nggak lulus, ya cuma 2 SKS. Tetapi kalau teman-teman ambil PK magang, oke, ketika teman-teman berhasil, ya, jadi kemungkinan pertama berhasil, laporannya bagus, nilainya juga bagus, tentunya akan meningkatkan IPK. Gitu kan, 13 SKS. Misalkan PK magangnya A gitu. Wah, nanti IPK-nya pasti akan naik. Paling enggak ya 0,3 sampai 0,5 itu pasti naik nanti. Ya. Tetapi kalau misalkan teman-teman gagal di PK magang, males-malesan, nggak pernah progres bimbingan dengan dosen pembimbing, ya wis 13 SKS itu hangus. Otomatis ya nanti akan mengulang lagi PK magang. Ya. Jadi PK magang teman-teman ya, itu satu SKS, satu semester itu harus selesai, tidak bisa diperpanjang kalau PK magang. Ya, kalau PK reguler jatahnya itu masih 2 semester. Jadi misalkan tidak selesai semester besok ini, bisa dilanjut di semester 7 dengan dosen yang sama, dengan proyek yang sama. Tuh, kalau reguler. Tapi kalau yang PK magang, kalau misalkan nggak lulus, ya wes gagal. Harus semester 7-nya lagi, misalkan nggak lulus ya, itu harus gain PK magang lagi, nyari tempat magang lagi, 5 bulan lagi ataupun 6 bulan lagi untuk di proyek ataupun di perusahaan gitu, dan harus ganti dosen, ganti segala macam. Nah, itu teman-teman bisa mikir mulai sekarang mau ambil PK reguler atau PK magang. Tentunya semuanya ada plus minusnya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi kalau PK reguler itu teman-teman bisa baca di panduan PK atau KP itu kan minimal 100 jam. Ya, minimal 100 jam. Kalaupun PK magang itu adalah 6 bulan. Ya, kalau efektifnya ya nanti sekitar 5,5 bulan lah. Itu seperti itu dari segi waktu ataupun porsinya seperti itu. Makanya ya nilai ataupun SKS-nya juga akan lebih tinggi PK magang daripada PK reguler. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Sudah ada gambaran tentang PK reguler dan magang? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, monggo. Ada pertanyaan lagi enggak? Kita diskusi ya santai. Halo? Boleh, Junian, silakan. Jadi gini, ini sudah kejadian beberapa kali ya. Kalaupun kalian ngambil PK-nya, PK magang, ya kan? Terus misalkan faktor pertamanya nggak dapat proyek nih, proyeknya nggak jawab-jawab nih, segala macam gitu kan. Sehingga, wah kemungkinan nggak bakal bisa dapat slot magang di perusahaan yang diinginkan ini. Terus mau ganti PK reguler. Nah, itu nanti batasnya hanya diberi 1 bulan. Jadi misalkan teman-teman itu ke-in-nya tanggal 7 Februari, ya, memutuskan untuk ganti PK magang ke PK reguler itu sampai 7 Maret.
Ya, biasanya nanti diberi perpanjangan waktu, misalkan seminggu, jadi hanya 1 bulan lebih seminggu. Kalau misalkan 1 bulan lebih seminggu, teman-teman fine-fine aja, tidak ada masalah, ya udah, berarti mau nggak mau teman-teman harus PK magang, nyari proyek lah sana, ya. Oke, jadi misalkan ambil PK magang ya, misalkan mulainya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi nanti Agustus akhir itu sudah harus selesai. Kalau ngambil PK magang, misalkan mulainya Maret awal, seperti itu. Ya, ini pengalaman untuk yang kemarin-kemarin seperti itu. Jadi dari pengalaman yang lalu, semester yang lalu, genap yang lalu ya, itu yang ambil PK magang semula 38. Terus yang 4 itu mengundurkan diri ganti jadi PK reguler. Jadi 34. Ya. Terus dari 34 yang lulus untuk PK magang itu 30 pas. Yang 4 nggak lulus, gagal. Karena yaitu dia nggak sempat untuk ganti PK reguler. Terus habis itu dia nggak cepat dapat proyek yang bisa menerima dia selama 5-6 bulan. Ya udah akhirnya wes diikhlaskan seperti itu. Sehingga yang 4 itu dia mau nggak mau ngulang PK magang bersama kalian nanti kalau misalkan mau magang. Kalau mau reguler ya wes. Ya udah dia besok di semester depan ngambilnya PK reguler. Gitu teman-teman ya. Jadi waktunya hanya 1 bulan lebih seminggu biasanya Pak Didit memberi waktunya. Oke, ada lagi? Saya mau menambahkan pertanyaan yang tadi, Pak. Oke, Kalau siap. misalnya yang tadi kan itu yang 4 orang tadi kan gagal kan Pak istilahnya magangnya. Ya, Dan betul. terus kalau mengulangnya ngambil reguler gitu boleh nggak ya Pak ganti gitu Pak? Boleh, boleh. Tetapi kan dalam hal ini dia kan sudah istilahnya 1 semester 13 SKS-nya diikhlaskan kan. Eman-eman banget ya kan. Kalau misalkan dia dari awal ngambil PK reguler kan yang 11 SKS kan bisa untuk ngulang-ulang mata kuliah yang lalu ataupun ngambil mata kuliah wajib ataupun ngambil mata kuliah pilihan. Jadi dia paling tidak ya harus mundur 1 semester gara-gara gagal PK magang. Misalkan seperti itu. Dan untuk semester depan yang ngambil PK reguler pun nggak apa-apa. Terus Gitu. lalu kalau misal kan itu dia gagal itu di gateway-nya gitu nilainya keluarnya apa Pak kalau kayak gitu Pak? Straight atau F. F? Iya, makanya itu nanti IPK ya otomatis akan drastis gitu. Tapi kan ketika di kemudian semesternya itu dia kayak PK reguler kan otomatis nanti PK reguler keluar nilai kan yang PK magang kan akan terhapuskan. Nah, jadi ganti 2 SKS ya nanti akan balik lagi IPK-nya dihitung dengan PK reguler gitu. Makasih Pak. Ya, sip. Jadi silakan teman-teman mau ambil PK reguler atau PK magang semuanya ada plus minusnya. Itu dikondisikan dengan kondisi teman-teman sekarang itu seperti apa. Teman-teman yang tahu apakah saya pengen di daerah saya ada proyek yang terima magang atau perusahaan yang terima magang, oke saya di daerah saya sambil magang, habis itu sambil melaksanakan kuliah yang full online, gitu kan. Ataupun saya di Jogja kok, ya saya tak cari proyek-proyek yang santai aja, PK reguler, terus sambil ngambil mata kuliah yang lain, ataupun ulang-ulang mata kuliah yang sebelum-sebelumnya, misalnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak yang lain? Teman-teman di sini sudah punya buku panduan PK reguler maupun PK magang semuanya? Udah semua belum? Belum Pak. Belum Pak. Di web kan sudah bisa di-download, toh? Di web gateway apa di Pak? Di web.civil.uii.ac.id. Oke, gini ya, tak coba share screen ya teman-teman, yang langsung tak jelaskan yang magang aja, kalau yang reguler kan mirip-mirip. Saya share screen dulu, sebentar. Nah, ini ya. Jadi pedoman PK magang terbaru ini teman-teman. Prosedur praktek kerja PK magang, ya ini 1.4.1 ya.
1.4.1 di situ ada 1 sampai dengan 19 prosedurnya ya. Mulai dari awal banget sampai dengan akhir. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Mulai dari teman-teman terlebih dahulu dapat mencari ya. Jadi mulai sekarang itu kalau pengen PK magang ya harus mencari perusahaan dulu ataupun proyek dulu yang bisa menerima magang. Ya jadi istilahnya kita pertama kali sekarang itu pendekatan lah ke proyek ataupun ke orang yang berkepentingan di situ. Sehingga ketika nanti teman-teman mau magang, misalkan Februari setelah KEIN mau magang, udah tinggal masukin surat, misalkan seperti itu. Ya. Oke, terus yang kedua melakukan KEIN PK magang. Setelah itu membayar. Kemudian menyerahkan slip bukti pembayaran. Untuk apa? Untuk mendapatkan nomor registrasi online PK magang ya. Itu linknya di Linktree itu yang biasa teman-teman gunakan untuk yang lain-lain ya. Oke, terus habis itu registrasi online PK magang dengan username, password, dan nomor registrasi ya. Kemudian nah teman-teman di langkah ke-6 ini baru bisa mengunduh dan mencetak surat pengantar PK magang ya, dan form data perusahaan atau proyek tempat PK magang. Nah, ini itu nanti yang digunakan teman-teman semua itu untuk secara resmi lah, secara resmi atau pegangan teman-teman untuk menyerahkan ke proyek yang dituju. Pak, ini data proyeknya ini apakah sudah benar atau belum? Terus habis itu ini sudah ditandatangani Bu Kaprodi, Ketua Program Studi di ini ya, di nomor 7 ini ya. Ya, kemudian nanti kalau sudah disetujui sama sana pihak dari proyeknya atau perusahaan tinggal tanda tangan saja selesai. Berarti kalian diterima di situ ya. Nanti berapa bulan lah, misalkan sampai dengan akhir Agustus atau mungkin sampai awal September seperti itu. Ya, terus kemudian setelah itu teman-teman udah kan sudah dapat tempat magang aman gitu. Baru teman-teman yang ke-8 melakukan konsultasi PK magang dengan dosen pembimbing. Ya. Oke, Pak, saya sudah dapat tempat magang di sini, Bu, saya sudah dapat tempat magang di sini dari Pak. Saya mau dikasih tugas khusus seperti apa? Misalkan terus di situ teman-teman di situ laporan dengan dosen pembimbing. Pak, Bu, saya di PK magang itu proyeknya kira-kira seperti ini. Saya diminta melakukan ini saja. Nah, ya jadi itu laporan teman-teman ya, laporan ketika apa yang teman-teman kerjakan di tempat magang nanti. Ya, kalaupun misalkan di nomor ini ya, nomor 6 ini teman-teman masih ada yang salah-salah dalam menampilkan data proyek. Nah, nanti di langkah 9 itu nanti teman-teman bisa update data perusahaan atau proyek tempat PK magang pada sistem online. Jadi pada web KPTA ini ya. Oke, mahasiswa mengunduh dan mencetak surat pengantar yang sudah disetujui perusahaan pembimbing segala macam. Terus habis itu memulai magang pada perusahaan dengan dosen atau proyek PK magang dengan dosen pembimbing yang sudah kemudian teman-teman membuat laporan, terus habis itu pembimbingan, terus dengan konsultasi, habis itu nanti ada responsi, kan? Terus habis itu melaksanakan tugas untuk membuat laporan, kan? Terus habis itu soft copy segala macam. Jadi yang paling krusial teman-teman itu ada di sini. Langkah 1 sampai dengan langkah kira-kira di sini langkah 11 sampai 11 teman-teman harus paham ya. Kemudian ada tanya-tanya Pak, saya sekarang dari tempat magang ya, tetapi ketika saya di sana orang-orang di proyeknya itu sudah mengantar surat pengantar dari prodi. Kok kesini hanya bahwa saya nggak mau bimbing seperti itu. Kalian harus surat tidak berpindah. Kemarin yang banyak ditanyakan. Ya, jadi boleh teman-teman sekarang itu mencari surat pengantar PK magang dan form perusahaan dan yang magang dari angkatan selanjutnya yang sudah magang. Silakan kalian di situ karena di sini belum bisa registrasi, belum bisa dapat teman-teman bisa dan surat dan form perusahaan atau kalian minta dari angkatan atas. Nah, isi sendiri, terus habis itu kalian ajukan ke email prodi gitu ya, untuk nanti mendapatkan nomor surat dan tanda tangan dari ketua program studi. Nah, itu boleh kalau misalkan mulai dari sekarang kalau memang teman-teman sudah mendapatkan proyek. Itu untuk yang PK magang ya.
Kalau untuk yang PK reguler ya udah nanti nunggu setelah registrasi selesai aja. Waktunya masih panjang kalau untuk PK reguler kalian untuk reguler mulai PK ataupun mulai pelarangannya itu di bulan April itu nggak apa-apa. Masih waktunya masih panjang ya. Karena kalian hanya diminta untuk di proyek ataupun di perusahaan gitu ya yang digunakan untuk PK reguler hanya 100 jam itu cepat. 100 jam itu sebulan selesai kok. Kalau misalkan kalian di proyek terus sambil ikut ngecor segala macam 3 minggu selesai. Itu kalau yang PK reguler. Tapi kalau yang PK magang ya mulai dari sekarang meminta mengunduh dulu ya ini nggak bisa mengunduh sih. Jadi kalian minta ke angkatan atas untuk surat pengantar PK magang dan form data perusahaan. Kemudian nanti di email ke prodi, terus habis itu minta tanda tangan program studi ketua program nanti sudah bisa digunakan untuk pengantar ke proyek. Nah, kalau misalkan tidak, sekarang belum ada proyek yang meminta seperti itu, ya udah ikuti alur yang ada dulu, terus habis itu nunggu sampai proses-prosesnya selesai, key-in, habis itu registrasi, terus habis itu mendapatkan nomor registrasi untuk mendapatkan username dan password, ya segala macam seperti itu. Baru web KPTA kalian itu resmi bisa dibuka. Oke. Gitu ya teman-teman ya, ini untuk pedoman PK magang dan di sini ada flowchart-nya kalau teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut nanti ini tak kasih di chat aja ya, nanti biar teman-teman bisa langsung download. Nah ini ya, ini di sini sudah dijelaskan juga dalam waktu 6 bulan 1 semester ya kan. PK magang dinyatakan gugur apabila apabila tidak dapat menyelesaikan. Ini tahu banget ya, di bold lagi. Nah, terus di PK magang ini nanti juga ada CPL-nya, CPMK segala macam. Jadi dosen ini yang nilai nanti. Dan juga dari pembimbing proyek pun atau pembimbing kalian di perusahaan pun juga nanti akan menilai. Nah, ini ya. Waktu pelaksanaan minimal 4 bulan, maksimal 6 bulan. Ya, jadi biasanya itu rata-rata di proyek ataupun di perusahaan itu 5 bulan lah. Rata-rata 5 bulan. Ya, mahasiswa yang mengambil PK magang jumlah mata kuliah yang diambil maksimal 7 SKS ya kan. Berarti kan 20 tadi seperti apa yang saya bilang ya. Terus cakupan pekerjaan sebagai pelaksana dan pengawas sekurang-kurangnya 3 jenis komponen pekerjaan struktur bangunan. Nah, macam-macam. Oke, kriteria perusahaan juga ada di sini, ketentuan pelaksanaan PK magang, PK dengan kontraktor gimana, ya kan? Terus PK dengan konsultan pengawas gimana? Nah, ini outline seperti ini, formatnya juga sudah ada semuanya, ya. Nah, ini ada time schedule-nya, laporan bab 3-nya seperti apa, ya kan? Oh macam-macam di sini teman-teman baca ini aja saya harap sudah paham. Biasanya yang teman-teman bingung itu kan administrasi di awalnya. Kalau misalkan sudah registrasi, sudah dapat akun KPTA, ya wes selesai. Kalian tinggal jalan gitu. Dah itu. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Saya upload di sini ya, bentar. Ayo silakan kalau mau ada pertanyaan. Maaf Bapak, Iya. tadi kecepatan rasanya Pak. Gimana Pak? Untuk ngajukan kan kami minta nih Pak suratnya sama cutting ya. Nah, terus sebagai contoh, lalu kita kirim lewat Gmail ya Pak. Alamat Ya, Gmail prodinya apa ya Pak? Bingung nih Pak. CTS itu. CTS. Bentar Pak. Ya, CTS. Di sini loh yang Maaf Pak, termute Pak. Oke, bentar tak kopikan alamat emailnya ya, biar kalian misalkan udah mulai minta form dan juga surat pengantar dari cutting, nanti bisa di-emailkan ke prodi sini. Bentar.
Ini itu alamat emailnya ya, teknik.sipil@uii.ac.id. Nanti kalau sudah kirim di situ, nanti akan direspon oleh Mbak Isna ataupun Mbak Diska ya, untuk diproses nomor surat dan juga tanda tangan ketua prodi. Kalau sudah nanti bisa kalian bawa ke perusahaan ataupun ke proyeknya, mulai dari sekarang misalkan seperti itu. Tapi kalau proyek atau perusahaannya belum minta itu, ya kalian nggak usah ngurus itu dulu, nanti kelamaan. Jadi kalian PDKT-nya bisa by WA ataupun bisa langsung datang ke sana ataupun bisa ya istilahnya pesan tempat dulu lah, pesan slot dulu seperti itu. Terus bilang aja ke pembimbing ke orang proyeknya sana, Pak, untuk surat segala macam resmi dari prodi kami itu menyusul nanti kira-kira di pertengahan bulan Februari misalkan seperti itu gitu ya. Gimana Amanda, paham belum? Iya Pak, paham Pak. Nah, sip. Ayo, ada pertanyaan lagi? Saya Pak mau tanya. Boleh. Nah, untuk yang PK magang itu maksimal satu proyek berapa orang ya? Jadi kalau itu tergantung dari dosen pembimbing kalian. Yang jelas kalau saya ya, saya pribadi itu untuk PK magang maupun PK reguler yang sama-sama bimbingan saya dalam satu proyek itu maksimal 2. Ya, maksimal 2. Nah, oke, misalkan Tegar sama Ganang gitu ya. Itu sama-sama bimbingan saya, terus ambil PK magang di Tol Jogja Solo paket 1 misalkan. Nah itu, kalau misalkan Junian sama-sama bimbingan saya, tetapi proyeknya di situ, saya nggak boleh. Ya, jadi Junian ataupun Tegar ataupun Ganang nanti yang cepet-cepetan ya siapa yang dapat di situ dan mengajukan ke saya. Satu misalkan dari 3 tadi harus cari proyek magang yang lain. Kalau saya seperti itu. Ya, nggak tahu dosen yang lain. Ada juga yang modelnya satu mahasiswa, yang satu bimbingan dengan saya misalkan, itu ya harus satu itu saja di proyek tersebut. Nggak boleh ada orang lain ataupun mahasiswa lain yang sama-sama bimbingan saya, tapi di satu divisi ataupun di proyek yang sama ada juga. Ataupun ada juga yang ya udah ya nggak apa-apa ini bertiga ya ataupun berempat sama-sama di proyek Tol Jalur Jogja ya, tetapi nanti akan saya berikan tugas khusus yang berbeda-beda dari keempat ini ya. Nah, misalkan ada juga yang seperti itu, macam-macam kok karakter dosen. Kalau dari prodi sendiri tidak ada syarat ataupun tidak membatasi masalah itu gitu. Berarti kalau dosen pembimbingnya beda nggak masalah? Nggak masalah, nggak masalah. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, kayak misalkan kalian berdelapan gitu ya, sama-sama di Tol Solo Jogja semua, tapi pembimbingnya saya Pak Jafar, terus habis itu Pak Elvis dan segala macam, 8 yang berbeda-beda, nggak apa-apa. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Pak. Boleh. Misalkan kita sudah coba buat cari proyek untuk reguler ataupun magang, tapi masih kesulitan buat dapat, itu kira-kira dari pihak prodi atau kampus tuh ada rekomendasi buat yang belum kesulitan buat dapat itu nggak ya Pak? Nah, oke. Itu pertanyaan yang bagus juga. Jadi untuk proyek PK magang itu nanti setelah key-in dan juga setelah ataupun ketika kuliah umum PK magang ya, itu nanti akan diberikan opsi-opsi ya
opsi ya, opsi yang menerima PK magang, proyek-proyek ataupun perusahaan-perusahaan. Nah, itu nanti akan diberikan ya. Terus saya nanti ya akan mendata teman-teman yang PK magang, misalkan yang in PK magang jadinya ada 30. Oke. Terus dari 30 itu yang 5 sudah dapat proyek magang sendiri. Berarti saya tinggal punya tanggungan 25. Nah, 25 itu dari prodi ada 5 perusahaan ataupun 5 proyek yang menerima. Nah, berarti nanti saya plotkan. Misalkan Tegar alamatnya di Tasik gitu ya, ataupun di Garut. Wah, berarti daerah Jawa Barat nih. Oh, ada dari prodi itu yang PK magang menerima di Bandung. Ya udah, Tegar ini saya tempatkan di Bandung sana. Nah, oke, kemudian nanti Tegar sendiri yang menghubungi pihak sananya. Tetapi dari prodi nanti juga akan memberikan kontak. Nih Tegar, kalau kamu dan 5 temanmu yang lain yang saya rekomendasikan untuk di Bandung, ini kontaknya. Silahkan kamu hubungi sendiri. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sampai saat ini ataupun nanti di minggu pertama Februari itu belum dapat PK magang, insya Allah nanti dari prodi juga akan ada opsi-opsi ataupun penyaluran untuk proyek-proyek yang menerima magang gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Siap. Ada pertanyaan lagi? Cukup, aman? Oke, sekarang tak tanya, ada yang mau bareng nggak nih? Kein PK sama kein proposal? Ada, Pak. Nah, ya kan? Pasti ada toh? Oke, jadi tak jelaskan gini. Kalau kalian ambil PK-nya PK magang, oke, terus habis itu kalian ambil proposal TA, saya khawatir nanti proposal TA-nya nggak dapat progres. Karena PK magang itu karakteristik setiap proyek ataupun setiap perusahaan itu akan berbeda-beda, ya kan? Ada mungkin yang PK magangnya, sama Pak D-nya dewe, ya kan? Sama Om-nya dewe, enak, santai banget, ya kan? Ada juga yang memang harus kalian itu kerja ya seperti kerja, gitu loh. Takutnya nanti proposal itu nggak kesentuh, ya, sehingga nanti 1 semester itu, ya kan, kalian sudah bayar proposal, tetapi nggak dapat progres. Dosen juga ngejar-ngejar kalian alasan terus karena saya baru PK magang ya Pak, ini berat sekali pekerjaan di perusahaannya atau di proyeknya. Nah, kan sama aja kalian mulai proposal TA-nya juga nanti di semester 7 toh. Nah, gitu loh. Nah, itu khawatirnya saya seperti itu. Kalau misalkan kalian ambil PK-nya PK reguler, mau sambil proposal, saya kira itu bisa. Ya, PK reguler kan santai itu sebulan selesai ngesain laporan terus habis itu ya paling enggak proposal TA dapat bab 1 sampai bab 2 dulu enggak apa-apa, yang penting ada progres gitu loh. Dan untuk PK reguler kan juga bisa 2 semester maksimal. Untuk proposal TA pun bisa 2 semester. Jadi anggap saja ya separuh semester itu lebih fokusnya condongnya ke menyelesaikan PK reguler, terus 1 semester berikutnya lebih condong menyelesaikan proposal TA. Kalau saya ya sama saja mau ambil kein proposal sekarang ataupun semester 7 di awal besok ya sama aja gitu. Gimana? Anda? Yeah. Silahkan, itu dipikir sendirilah. Kalau kalian memang Superman ataupun super girl gitu, ya monggo silahkan. Kalau misalkan bisa dilaksanakan bareng-bareng itu ya bisa ngerjakan PK magang ataupun PK reguler dan juga bisa mengerjakan progres untuk TA, silahkan. Ya, kalaupun misalkan mungkin mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan itu tinggal sedikit, misalkan tinggal wah, mata kuliah pilihan sudah saya ambil 4 SKS nih, tinggal kurang 2 lagi. Terus mata kuliah semester lalu saya juga nggak ada yang ulang nih, alhamdulillah nih, tinggal ngambil mata kuliah wajib, mungkin tinggal 4 SKS, itu bagus banget itu. Jadi
Paling tidak kalau misalkan seperti itu nanti ya misalkan Manda gitu bagus gitu nanti bisa selesai deh 3,5 tahun misalkan seperti itu. Ye teman-teman. Itu loh. Jadi ya kalian istilahnya gini, saya boleh menyarankan itu jangan terburu-buru. Ya, takutnya nanti kalian di semester ini malah overload banget sehingga nanti akan tidak maksimal di beberapa hal. Entah di PK magangnya, entah di proposalnya, ataupun malah kuliah yang diambil gitu loh. Nah, itu misalkan seperti itu. Jadi jangan terburu-buru karena sebenarnya proposal kan itu lebih ditujukan untuk yang semester 7. Ya, tetapi kalau kalian mau ambil sekarang ya monggo silahkan. Mungkin kalian sudah ada pandangan ke depan ataupun sudah, wah ini topikku sudah matang beneran ini. Dosen pembimbingku juga sudah ACC nih, aku pengen mulai dari sekarang nih. Nah, misalkan seperti itu ya monggo gitu loh. Misalkan kemarin ada beberapa teman-teman kalian angkatan 2019 yang sudah menghubungi secara personal dengan saya. Oke, silahkan yuk tak bimbing ya dengan sesuai dengan penelitian saya ya, struktur tentunya ya. Oke, dengan penelitian saya ini, kalian saya bagi tugas untuk ini, nanti kalian jadi tugas akhir kalian masing-masing pecahan kecil-kecil, des ini seperti itu bisa jadi seperti itu. Monggo silahkan. Dan boleh saya sarankan juga, kalau proposal ataupun mengambil tugas akhir, itu nggak usah yang sulit-sulit, ya. Yang gampang aja, yang nggak gampang ya, ataupun yang kelasnya medium aja lah. Yang penting kalian bisa selesai 2 semester, ya maksimal. Kalau kalian terlalu idealis, aku kalau nggak struktur gedung, ngesap ataupun nge-attach, cek ketidakberaturan, habis itu cek stabilitas, cek kekakuan, aku nggak mau, pokoknya aku harus itu. Wah, ada loh mahasiswa yang seperti itu. Oke, kalau memang dia punya keyakinan tinggi itu bener-bener bisa selesai, bagus. Tapi kalau ya enggak, ya enggak tahu kan kita besok di tengah jalan itu apakah ada masalah apa yang bikin terhambat ataupun ketabrak apalah gitu. Nah, itu kan ya faktor X yang mungkin bisa kita temui di tengah jalan, gitu loh. Ya monggo itu hak teman-teman semua. Ya, ada lagi? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Boleh. Untuk semester kemarin tuh ada sosialisasi ya Pak, untuk kita itu milih salah satu antara perancangan jalan sama perancangan keairan itu Pak. Nah kalau misal kita nanti untuk skripsinya atau TA-nya itu mau ngambil KBK transport, itu apakah kita harus ngambil perancangan jalan juga atau bagaimana Pak? Enggak, itu kan mata kuliah wajib. Ya, jadi kalian ngambil PK ataupun perancangan keairan, besok TA-nya struktur pun nggak apa-apa, ataupun ngambil perancangan jalan, habis itu ngambil TA-nya itu menkon ya nggak apa-apa, itu kan mata kuliah wajib untuk perancangan. Kalian bisa milih salah satu. Oke. Yang perlu teman-teman garis bawahi di sini. Misalkan kalian memang dari awal pengen tugas akhir jalan, ya kan? Terus kalian pengen mendalami dulu ilmu perancangannya di perancangan jalan. Nah, itu yang perlu kalian garis bawahi. Jadi saya punya basic perancangan jalan sebelum saya ngambil TA transport. Nah, saya pengen TA keairan nih, misalkan hidrolika ataupun hidrologi gitu kan. Yaudah saya ngambil perancangan keairan saja karena nanti di situ kan saya dapat basic untuk ilmu itu. Jadi besok ketika kein proposal ataupun kein tugas akhir saya nggak perlu belajar lagi yang menghabiskan waktu karena saya sudah belajar di perancangan jalan yang lalu. Nah, itu yang perlu kalian garis bawah. Tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa TA itu harus linear dengan perancangannya. Nggak ada. Baik, terima kasih Pak. Siap. Yuk, ada lagi nggak?
Nggak ada? Izin tanya Pak, Boleh, silakan. mengenai pengajuan judul dan dosen pembimbing Pak. Nah, kalau bisa ngambil, tetap ngambil nih Pak di semester Boleh, 6. boleh. Walaupun agak tricky ya Pak. Nah, Betul, kita betul. ngetahui kita judulnya diterima sama dosen pembimbingnya udah sesuai sama yang kita tuju, itu gimana ya Pak? Dikasih Nah, waktu nggak Pak? Terus oke. kalau misal, maaf Pak, saya potong, kalau misal judul kita tuh ditolak lah Pak, pahit-pahitnya gitu. Nah, kita ngajukan lagi dapat hamin berapa hari ya Pak? Gitu. Oke, misalkan kita sekarang langsung bicara tanggal ya, tak pegang tanggalan nih. Iya Pak. Kemarin habis kuliah TA yang pertama, ya kan? Terus kalian diberi waktu untuk mengajukan outline itu tanggal 4. Dan mengajukan outline-nya itu secara dummy lah istilahnya, dummy. Jadi yang penting outline kalian itu bisa tersimpan di data Pak Didit. Nah, kemudian tanggal 5, 6 itu Pak Didit akan membagi berdasarkan outline yang kalian ajukan dan juga dosen yang kalian tuju. Oke, kalau misalkan ternyata yang mengajukan dosen saya itu banyak banget nih. Misalkan dari 50 yang mengambil proposal TA, saya 10 yang nggak mungkin kan saya semua dikasih. Kan saya cuma dikasih 4. Yang 6 ya mau nggak mau di opsi yang kedua itu dosennya misalkan, kemudian opsi kedua Pak Elvis ataupun Pak Jafar seperti itu. Atau yang lain misalkan dosen yang lain itu banyak permintaan seperti itu. Oke, dah ya. Misalkan tanggal 7 ke in. Ya kan? Terus nanti seminggu ya kan kalian ngurus-ngurus pembayaran, terus habis itu minta nomor registrasi yang beneran nih, nomor registrasi, terus kalian dapat password dan username sehingga kalian bisa login ke web KPTA yang asli. Nah, kemudian nanti di situ kalian sudah akan muncul dosen pembimbingnya siapa. Nah, misalkan tanggal 7 nih, berarti nanti tanggal ya kira-kira tanggal 14 ataupun 15 nanti kalian sudah dapat akun KPTA yang asli ya, yang beneran untuk bimbingan. Terus nanti akan dapat dosen pembimbingnya misalkan di ACC saya ataupun di ACC dosen pilihan yang kedua misalkan atau opsi yang kedua. Nah, seperti itu. Terus tadi tanya Amanda gagal misalkan. Wah, gagal ternyata yang ngambil Menkon nih banyak banget nih. Nggak ada dosen lagi nih. Terus istilahnya dibatalkan atau tidak diterima gitu ya. Berarti nanti kalian di tanggal 14 itu nanti belum muncul dosen pembimbingnya, ya kan? Ataupun misalkan hanya muncul gagal atau ditolak. Nah, mau nggak mau kalian nanti membuat outline lagi, nanti dibuka selama 1 minggu lagi. Biasanya Pak Didit ya, 1 minggu sampai 10 hari. Misalkan sampai tanggal 23 Februari nih. 23 Februari kalian mengajukan outline lagi, terus nanti diproses Pak Didit 2 hari, ya. Kemudian nanti di tanggal 26 ataupun tanggal 1 Maret itu kalian baru dapat dosen pembimbing yang beneran ya sesuai dengan outline yang kedua kalian atau outline yang terbaru ya. Jadi ya prosesnya kira-kira seperti itu, Amanda. Ya, paham belum? Paham Pak, berarti alhamdulillah masih ada waktu lah ya Pak, 1 minggu. Masih nanti tetap dikasih waktu 1 minggu lagi. Nah, mau nggak mau 1 minggu itu kalian harus bisa membuat outline yang kedua, kalaupun misalkan outline yang pertama ditolak dan nggak dapet slot dosen pembimbing. Nah, itu, yes. Ya Pak, izin tanya lagi Pak. Boleh. Mengenai kan tadi ngambilnya bertepatan bersamaan ya Pak, antara TA dan KP. Dari Bapak sarannya jangan karena banyak hal yang tidak memungkinkan. Betul. Semisal nih Pak, kita udah teken kontrak bersama dosen pembimbing Pak, kan dikasih waktu 2 semester. Ya. Seperti itu. Nah, semester pertama kita fokuskan untuk KP dan karena dikasih kesempatan 2 semester, maka semester depannya saya fokuskan untuk TA. Seperti itu apakah bisa Pak? Bisa kan maksimal 2 semester. Oh, ya, bisa, ya gitu. Jadi kalian aja yang nanti berhubungan dengan dosen pembimbingnya. Misalkan PK magang sudah dapat dosen pembimbing nih. Terus PK proposal TA juga sudah dapat pembimbing nih. Terus kamu bimbingan ya, lah misalkan ini PK magangnya dengan Pak Jafar, ya kan? Terus TA-nya dengan saya nih. Ya, kamu ngomong aja ke Pak Anggit nih.
Pak saya mau fokus PK magang dulu Pak. Mungkin proposal TA saya belum maksimal. Mungkin saya baru bisa membuat bab 1 sampai bab 2. Tapi saya janji Pak, untuk semester 7 besok saya akan menyelesaikan proposal TA dan lanjut tugas akhir. Jadi di semester 7 besok kalian itu sudah key-in perpanjang proposal TA lagi dan langsung key-in tugas akhir, itu bisa. Gitu. Terima kasih Pak. Itu jadi itu ya, tetapi dosen tentunya punya karakter masing-masing ya kan. Ada juga ya udah nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa, udah kamu fokus PK magang dulu, yang penting untuk proposal TA ada progres nih misalkan. Terus ada dosen nih yang agak strict gitu ya, wah kalau kamu seperti itu kan kamu mempermainkan saya. Nah, misalkan seperti ada juga dosen yang model baper gitu, kalau misalkan mau seperti itu, kenapa kamu ambil proposal TA? Ya udah, saya nggak mau bimbing kamu. Nah, misalkan seperti itu, ada juga loh. Berarti perlu mengenal karakteristik dosen Iya, gitu ya? iya dong. Dan ketika kamu berbicara dengan dosen pun juga hati-hati dong, ya kan? Jangan Iya. terus dosen kok diminta untuk mengikuti permainanmu, nggak bisa. Baik Pak. Nah, gitu. Ada lagi nggak? Ini unek-unek guys, keluarkan sekalian ya. Kalau saya bisa jawab ya setahu saya tak jawab, gitu aja. Lagi teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak, kita akhiri aja. Jangan Pak. Lebih. Terus mau ngapain kalau diem-dieman gitu kan? Benar Pak, masih berpikir Pak. Ya. Silakan. Tadi sudah mulai dari kuliah besok gimana, terus habis itu masuk PK reguler, PK magang gimana yang kedua kan, terus yang ketiga gimana nih registrasi PK magang, terus gimana konsekuensinya kalau ambil PK magang dan juga proposal, terus gimana trik-triknya segala macam kan sudah. Jadi kalau saya boleh bilang ya sekarang itu ya bisalah mulai pendekatan dengan dosen untuk yang mau bimbing TA. Kalau yang mau bimbing magang itu siapa saja dosennya sama saja. Tapi yang untuk membimbing TA itu saya tidak bisa memungkiri faktor dosen itu juga bisa menjadi faktor utama yang mempengaruhi kelulusan teman-teman. Jadi juga teman-teman jangan terus menyalahkan full pihak dosen. Wah, pihak dosen bimbingannya kacau kok, nggak pernah bimbing kok, nggak pernah ada bimbingan kok, ketika dihubungi susah itu. Jangan seperti itu juga. Tapi dari sisi mahasiswanya seperti apa dulu? Mahasiswanya nggak pernah progres, ketika menghubungi dosen juga kata-katanya seperti itu. Nah, ini kacau nih. Jadi ada dua belah pihak, mahasiswa dan dosen yang memang harus sama-sama bersinergi gitu. Kalau kalian sudah dari awal sudah melukai perasaan dosen dan dosen tersebut sensitif, wah kacau ini. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Mau nanya Pak? Boleh. Mau Anda terus nih yang tanya nih. Jadi ini tuh yang kemarin kan sosialisasi pertamanya tentang proposal TA ya Pak? Nah, kalau yang akan ke depannya ini Pak, yang lebih dulu dari Prodi akan gerakan, apakah TA atau KP-nya dulu ya Pak? KP-nya dulu. Nanti KP setelah KP paling enggak ya tanggal 9 seperti itu. Nanti terus untuk kuliah ada prosedur segala macam itu di tanggal 12 Februari ya. Tapi saya tadi diminta Pak Didi kalau misalkan untuk kuliah umum mereka reguler magang kalau sebelum tanggal 7 bisa enggak gitu. Karena kan kita masih ada waktu nih nanti hari Jumat ataupun hari Sabtu itu bisa tanggal 4 atau tanggal 5 Februari. Tapi ini tergantung dari Pak Didi dan juga Bu Amini gitu. Karena ya seperti itu karakter dari beliau sangat berbeda.
Baik-baik tuh. Siap. Lagi enggak? Oke, ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Izin bertanya Pak. Boleh silahkan. Kan tadi misalnya kita ngambilnya KP yang reguler. Boleh. Berarti siap. kan itu disambil dengan ngambil mata kuliah seperti biasa dan KP-nya nggak bisa jauh-jauh dari Jogja kan Pak. Nah itu yang tadi sistem kuliahnya yang blended itu, kalau itu kan butuh surat persetujuan orang tua. Kalau misalkan orang tuanya masih tidak menyetujui untuk kuliah offline di kampus, itu ada opsi lain nggak ya Pak? Kalau hybridnya dihapus gitu misalnya. Nah, itu nanti bisa kamu bilang ke dosen mata kuliahmu. Pak, misalkan dari 30 mahasiswa yang kayak ini, ya kan? Oke, itu ada yang tidak mendapat persetujuan dari orang tua. Tetapi sebelum ke situ kan nanti ketika kayak ini kan juga nanti akan dibedakan mata kuliah yang full online dan juga mata kuliah yang blended. Jadi kalian kalau misalkan orang tua nggak menyetujui, ya kan, ya berarti jangan ngambil yang blended, tapi ngambil yang online. Nah itu sebelum ke situ. Tapi kok ternyata istilahnya loss gitu ya. Jadi kalian bisa in yang blended gitu, tetapi di tengah-tengah jalan tidak diizinkan atau tidak bisa menunjukkan surat persetujuan orang tua. Nah itu nanti kalian bilang ke dosen mata kuliahnya, dosen pengampunya. Kalau misalkan dosen bisa mengakomodasi, ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa, kalian ya mau nggak mau harus mengikuti. Seperti itu, Tegar. Oke. Jadi gini, yang saya mau tekankan ke teman-teman semua, tolong ya, jaga etika ketika menghubungi ataupun ketika berhubungan dengan dosen. Karena dosen karakternya macam-macam, ya. Ada yang slow, ya. Ada yang mungkin sensitif, ya. Belum tentu dosen muda itu slow loh, ya belum tentu. Dan belum tentu dosen yang sudah senior itu juga strict ataupun baperan, itu belum tentu. Oke, jadi itu hati-hati, tolong etikanya dijaga. Terus yang kedua juga, kalian itu jangan apa-apa itu tanya. Bukan maksudnya memang nggak paham tanya ya, tapi kalian cari tahu dulu seperti apa. Misalkan kalian tanya nih prosedur PK magang, sebenarnya kan sudah ada buku panduan, ya kalian baca dulu di situ. Kalau memang bener-bener nggak paham, baru tanya. Ya, itu sama juga ketika nanti tugas akhir. Ketika tugas akhir, ataupun ketika PK dengan pembimbing, ya, kalian itu diminta untuk mandiri, jangan apa-apa tanya. Kan kalian punya hak ya, ataupun punya kemampuan untuk mencari tahu sendiri dulu. Kalau nggak paham, baru kalian tanyakan ke dosen pembimbing. Seperti itu. Itu untuk misalkan untuk TA dan PK magang. Kalau misalkan masalah prosedur-prosedur administrasi seperti ini, bolehlah tanya ke saya atau tanya ke Mbak Isna, Mbak Diska, seperti itu. Silahkan, monggo. Itu. Ya, itu yang mau saya tekankan, dua itu ya. Ya. Silahkan teman-teman. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Pak, mau nanya. Oke, siap-siap. Maaf kalau misal mungkin ini udah dibahas atau gimana? Mungkin ketinggalan kali Pak. Mau nanya ini Pak. Kemarin kan kita dapat sosialisasi juga ya Pak soal proposal TA. Nah, ya itu masih belum tahu pasti Pak. Sebenarnya pembukaan proposal TA-nya apakah memang sudah mulai dari tanggal 29 kemarin waktu kita pas sosialisasi sampai tanggal 4 Februari yang dibilang sama Pak Didit atau bagaimana ya Pak? Karena di saat saya buka tapi itu sekitar jam 12 juga sih Pak. Itu udah tidak menerima respondet lagi Pak di Google Form-nya. Ada yang mengatakan kepada saya kalau misalkan itu dibuka dari Pak Didit langsung dari jam 8 sampai sebelum jam 12, seperti itu Pak.
Kalau itu kan memang yang punya Linktree itu kan Pak Didit. Jadi itu haknya Pak Didit mau buka seperti apa. Tetapi setahu saya kemarin kan Pak Didit sudah ngomong, ketika setelah kuliah umum kemarin akan dibuka, ya kan, untuk pengisian Google Form tersebut sampai tanggal 4 gitu kan. Nah, coba kalau sekarang kamu buka bisa nggak, Amanda? Enggak bisa, Pak. Nggak bisa? Sudah Iya. close gitu? Iya, Pak. Sudah close. Oke, kalau seperti itu nanti coba tak tanyakan ke Pak Didit karena saya juga nggak tahu itu kebijakan Pak Didit itu seperti apa ya. Sebenarnya kalau untuk yang sesuai prosedur itu memang setelah key-in baru kita kuliah umum TA gitu ya, proposal TA gitu. Tetapi ini kemarin Pak Didit minta untuk di awal karena biar apa? Biar pembagian dosennya itu nggak bingung, bingung gitu. Nah, itu keinginan Pak Didit seperti itu. Nanti tak tanyakan aja ya. Terus saya belum bisa menjawab saat ini apakah apakah masih bisa dibuka lagi atau mungkin Pak Didit memang baru close malam-malam terus besok pagi dibuka lagi gitu, nggak tahu saya ya, gitu ya Amanda ya. Maaf, Pak, ini barusan Manda restart lagi kebuka, Pak. Nah, ya kan, berarti Pak Didit Barusan udah diomongin, Pak. Apa perlu diomongin dulu ya, Pak? Iya, nggak Pak. tahu nih. Ya udah, berarti silakan itu yang belum mengisi, yang mau ngambil proposal TA ya diisi itu. Ya kan itu hanya dummy kan, berarti kalian masih gratis, masih belum bayar. Terus untuk persetujuan apa itu slip itu kan nggak usah diisi, nggak apa-apa Ya, gitu. Siap, ada lagi? Cukup ya. Kalau cukup, saya kira untuk permasalahan awal sebelum key-in ini sudah kita diskusikan semuanya. Besok kalau misalkan setelah key-in, teman-teman mau kumpul seperti ini lagi, ya, mau diskusi seperti ini lagi, monggo silahkan, saya siap. Ya, monggo silahkan nanti yang mengkoordinir siapa lah, ya, Tegar ataupun nanti yang lain boleh silahkan. Oke, terakhir saya tawarkan ada pertanyaan lagi nggak? Mohon maaf Pak, untuk terakhir, Oke, siap. misalnya itu kan yang di PK magangnya atau KP-nya itu ada kriteria-kriteria, misalnya yang di perencanaan gedung itu ada kriterianya itu Pak. Ada. Misalnya kita dapat proyek tapi nilainya itu mendekati gitu, boleh atau enggak Pak? Kalau misalkan tidak sesuai dengan Atau yang disyaratkan, ya nggak bisa walaupun mendekati segala macam. Jadi kamu memang harus, kalau PK magang itu cari perusahaan memang ataupun proyek yang gede lah istilahnya, anggap aja gitu. Jadi kalau misalkan nanggung-nanggung, itu nggak usah digunakan untuk magang gitu lah. baik Pak, terima Ya, kasih Pak. karena di sini yang perlu kita garis bawahi juga, tujuan kalian magang di sini itu, ya kan, bukan hanya sekedar menyelesaikan kewajiban untuk PK ya, tetapi kalian juga cari ilmu karena kalian memang di situ simulasikan untuk beneran kerja gitu loh. Gitu. Oke Pak, matur nuwun. Siap, gitu dulu ya teman-teman ya. Sudah jam 9 lebih ini. Saya kira untuk malam ini, diskusi malam ini cukup sekian dulu. Besok kalau mau dilanjutkan lagi silahkan ya. Teman-teman tinggal WA saya, nanti saya kasih link untuk seperti ini. Dan malam ya, kalau bisa malam karena pagi sampai jam Isya itu ya masih banyak kegiatan lah seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Marilah kita tutup untuk diskusi kita malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga membawa manfaat dan istilahnya pencerahan lah bagi teman-teman semua. Dan saya juga akan berkoordinasi terus dengan Pak Didit, dengan Bu Am yang memang ya seperti kalian tahu beliau-beliau berdua ini menyatukannya agak susah nih. Saya yang punya beban nih. Gitu ya. Oke, dan saya apabila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri bila itu hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak. Siap, Atur siap, nuwun, siap. Pak. Nggih, sami-sami Sehat nanti. selalu. Sehat-sehat, Ya, Pak. siap. Teman-teman juga sehat. Kalau ada pertanyaan untuk tentang ini dari teman-teman yang lain, silahkan dijawab sesuai yang saya bicarakan. Boleh dibantu lah. Ya. Baik, Pak. Oke. Ya, Pak.